Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Saputra, NPM 50202141. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat dari Sumatera Selatan yang berjudul Asal-usul nama Sungai Musi. Baiklah, kita lanjut ke ceritanya. Baiklah, saya akan menceritakan tentang asal-usul nama Sungai Musi. Pertama, kita harus tahu dulu, Sungai Musi adalah sungai terbesar di Sumatera Selatan yang mengaliri wilayah Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan. 9 buah sungai besar diantaranya dari Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu bermuara ke Sungai Musi. Selain itu, beberapa sungai kecil juga ada yang bermuara ke Sungai Musi. Sungai Musi mengalir di tengah-tengah kota Palembang, lebarnya sekitar 400 meter. Zaman dahulu kala, sebelum datang kerajaan Sriwijaya, hubungan lalu lintas laut di seluruh dunia dilakukan dengan perahu layar. Pada zaman itu, banyak pula lanun atau bajak laut. Menurut cerita, ada kelompok bajak laut asal negeri Cina, terdiri dari 3 perahu layar berlayar ke Selat Bangka. Perompak itu dipimpin oleh seorang yang bergelar kapitan. Mereka tertarik ketika melalui muara Sungai Musi, terutama karena Sungai Musi luas dan lebar. Sang kapitan mencari dalam peta yang ada di dinding kamarnya. Ternyata sungai itu belum ada namanya di peta. Kapitan pun memerintah seluruh perahu menurunkan layar. Dia berkata pada anggota anak buahnya, "Di dalam peta sungai ini sangat panjang, tapi belum ada namanya. Ayo kita selidiki sungai ini." Mereka pun terus bergerak, lama-lama makin ke hulu. Namun, karena kapal yang mereka gunakan terlalu besar, mereka pun menggantinya dengan perahu yang lebih kecil. Sepanjang perjalanan tersebut, sang kapitan merasa kagum dengan hasil bumi yang melimpah. Ketika sang kapitan memerintahkan untuk turun ke darat, mereka pun semakin kagum dengan kesuburan lahan yang ada di darat. Para bajak laut itu pun mulai mengumpulkan hasil bumi yang mereka temui. Mereka menukarnya dengan hasil rampokan yang diperoleh mereka selama ini. Berhari-hari mereka tinggal di sana. Mereka melihat, membeli, dan kemudian menyimpannya. Setelah dirasa cukup puas, sang kapitan pun memutuskan untuk pergi. Ia bermaksud untuk menjual kembali hasil bumi yang telah didapatnya dari daerah tersebut. Tentu saja ia bermaksud untuk kembali lagi dan membeli hasil bumi itu kembali dengan hasil rampokannya nanti. Setelah kupikir-pikir, kita nampakkan saja daerah ini Muci, kata sang kapitan. Menurut bahasa Cina tuahan, Muci adalah ayam betina. Muci juga merupakan nama bagi dewi ayam betina yang memberi keberuntungan pada manusia. Mengapa dinamakan dengan Muci? Ucap salah satu anak buah sang kapitan. Bukankah Muci adalah makhluk yang memberi keuntungan kepada manusia? Sang kapitan balik bertanya, "Lihat daerah ini, begitu subur. Hasil buminya bermutu tinggi. Tambang juga terdapat di sana. Benar-benar daerah yang kaya. Makanya, tidak salah jika aku memberi nama daerah ini Muci, bukan?" tanya sang kapitan lagi. Seluruh anak buahnya mengangguk-angguk sambil tertawa senang. Mereka sependapat dengan nama yang telah diberikan oleh sang kapitan. Inilah Sungai Muci, sungai yang memberikan keberuntungan bagi manusia. Beberapa tahun kemudian, ketika bajak laut dari Cina itu kembali, mereka pun menyebut daerah itu dengan nama Muci. Beratus-ratus tahun kemudian, hingga yang kita kenal saat ini, kata Muci pun telah berubah menjadi Musi. Maka, Sungai Muci yang pada awalnya diberi nama oleh bajak laut Cina, kini telah berubah nama menjadi Sungai Musi. Seperti inilah kenampakan Sungai Musi di bawah Jembatan Ampera di kota Palembang.
pada saat ini. Cerita asal-usul nama Sungai Musi ini termasuk dalam legenda. Banyak orang tak percaya, namun ini semua telah terjadi. Adapun amanat atau pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita ini adalah, yaitu Allah menciptakan suatu daerah itu dengan sumber alam yang melimpah ruah, sehingga patut kita harus mensyukuri semua hasil kekayaan alam yang ada yang memberikan kita keberuntungan. Demikianlah cerita asal-usul nama Sungai Musi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan komennya. Sampai jumpa di video selanjutnya.